kelompok 1 akan mempresentasikan materi dan perbedaan akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas. Asumsi dasar keuangan. Asumsi dasar akuntansi secara umum ada 4, yaitu asumsi entitas akuntansi, asumsi satuan moneter, asumsi kelangsungan usaha, dan asumsi periode akuntansi. Asumsi entitas akuntansi menetapkan batasan-batasan atas pelaporan perusahaan, artinya baik aset, kewajiban, ekuitas maupun pendapatan dan beban-beban dari suatu entitas dilaporkan secara terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya. Entitas akuntansi biasanya merupakan dengan suatu bisnis atau entitas ekonomi seperti perusahaan, baik berbentuk perseroan terbatas atau PT, kemitraan, perusahaan perseorangan, maupun organisasi pemerintah dan nirlaba. Perlu dipahami bahwa entitas akuntansi berbeda dengan hukum. Entitas akuntansi dan entitas legal terpisah dengan pemiliknya. Namun pada perusahaan kemitraan dan perseorangan, entitas legalnya tidak pemilik tetap bertanggung jawab pada utang dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Asumsi entitas akuntansi juga mengatur batasan mengenai suatu perusahaan yang mempunyai anak perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan induk tersebut harus membuat laporan konsolidasi. Yang kedua adalah asumsi unit moneter. Apa itu asumsi unit moneter? Yaitu suatu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya hanya boleh menyertakan transaksi yang dapat diukur. Unit pengukurannya sendiri menggunakan satuan mata uang. Sehingga bila laporan keuangan disusun oleh perusahaan yang beroperasi di Indonesia, maka satuan yang digunakannya adalah rupiah. Untuk transaksi-transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing, maka dalam laporan keuangannya perlu mengonversi nilai mata uang asing tersebut ke dalam nilai rupiah. Asumsi kelangsungan usaha. Asumsi kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan beroperasi selamanya. Dalam kaitannya dengan laporan akuntansi, asumsi ini sangat berpengaruh dalam hal pengukuran aset dan juga estimasi yang dikalkulasikan perusahaan. Yang pertama, untuk pengukuran aset. Dengan asumsi kelangsungan usaha, maka perusahaan dapat melaporkan aset-aset yang diperolehnya pada nilai perolehannya atau nilai historisnya. Hal ini tidak dapat dilakukan bila perusahaan akan dilikuidasi, karena dengan kondisi ini perusahaan harus mencatat nilai asetnya pada nilai likuidasi. Selanjutnya yang kedua, untuk estimasi yang dikalkulasikan perusahaan. Misalnya, atas aset tetap yang diakuisisi perusahaan, maka perusahaan dapat menyusutkan aset tetap tersebut selama umur ekonomisnya. Bayangkan bila asumsi kelangsungan usaha tidak ada, perusahaan bisa saja diasumsikan hanya akan beroperasi selama 5 tahun dan membeli bangunan dengan umur ekonomis 20 tahun. Tentu bangunan tersebut tidak akan bisa didepresiasi sesuai umur ekonomisnya. Asumsi periode waktu. Meskipun suatu bisnis diasumsikan akan beroperasi selamanya, namun pihak-pihak yang berkepentingan membutuhkan informasi berkala mengenai kondisi keuangan perusahaan. Akan hal tersebut, periode waktu pelaporan ditetapkan untuk memberikan informasi keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Periode waktu pelaporan bisa triwulan dan tahunan, dan untuk pengguna tertentu, seperti manajemen perusahaan, mungkin saja periode waktu pelaporan bisa bulanan. Perbedaan akuntansi berbasis akrual dan perbedaan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas adalah dua baris utama metode akuntansi. Perbedaan mendasar antara akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis kas adalah waktu di mana pendapatan dan pengeluaran dicatat dalam pembukuan. Basis akrual pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi, walaupun kas belum diterima.
Basis kas mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Perbedaan akuntansi berbasis akrual dan kas berdasarkan berbagai parameter. 1. Jangka waktu. 2. Ketepatan. 3. Kemudahan penggunaan. Catatan berbasis kas pada umumnya masih diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong kecil, di mana kepemilikan modalnya hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang saja. Sedangkan untuk perusahaan-perusahaan yang tergolong menengah ke atas, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak investor atau pemegang saham, diharuskan oleh prinsip-prinsip akuntansi untuk menggunakan akrual basis sebagai dasar pencatatan akuntansinya. Dapat dimengerti bahwa penerapan dasar akrual diharapkan bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan kepada para investor selaku pemilik dana atau modal. Dengan dasar pencatatan akrual ini memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk memperoleh gambaran kinerja dan laporan kondisi keuangan perusahaan secara lebih memadai dibanding dasar pencatatan dengan menggunakan basis kas. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.